function, marketing and innovation. Artinya bisnis itu punya dua basic. Yang pertama adalah marketing, yang kedua inovasi. Nah, inovasi di sini biasanya dari inovasi produk, inovasi inovasi servis dan sebagainya. Jadi memang kita harus melakukan sebuah inovasi, karena kalau enggak ya kita bisa jadi mati, apalagi kalau sudah nyaman. Ya kisah-kisah masa lalu lah seperti Nokia dan sebagainya yang dulu jadi raja, kemudian mereka tidak melakukan inovasi, ya mati. WA sekarang luar biasa, padahal ide awalnya juga BlackBerry gitu ya. Nah, berarti memang di bisnis kita harus selalu ada inovasi sehingga sampai di saat kita itu harus menciptakan kompetitor bagi kita sendiri. Saya sering ngomong ke tim saya, jangan sampai orang lain yang menjadi kompetitor. Jadi jadikanlah diri kita itu kompetitor bagi diri kita yang kemarin. Jadi kalau kemarin servis kita levelnya gini, yaudah gimana sih sekarang ini servis kita lebih baik dan terus lebih baik. Oke. Ya, ini saya perkenalkan namanya the digital marketing mix. Jadi ada digital marketing itu ada tiga poin yang utama, yaitu ada namanya paid media. Paid media itu kita melakukan marketing tetapi tidak mengandalkan biaya. Di Flywheel nggak ada iklan, ada ya. Biaya ads, biaya macam-macam itu ada. Jadi di Flywheel itu bukan berarti anti iklan, anti biaya, ada. Ya. Kemudian yang kedua itu on media. Ya, on media itu memang sesuatu yang kita miliki, yang kita kuasai, yang kita nggak harus ngerent ke orang lain atau rental ke orang lain atau pakai otoriti orang lain. Contohnya, kenapa sih kita harus bayar Facebook Ad? Karena kita nggak punya otoriti untuk bisa menjangkau orang lain. Kita harus bayar untuk bisa jangkau orang lain. Ketika sudah terjangkau, kalau bisa jangan lagi kita mengandalkan kekuatan iklan, sehingga kita ketergantungan untuk selalu ngerent ke orang lain. Ya, maka nanti kita tarik dari paid ini ke on. Ya. Yang ketiga itu earned media. Earned media ini ya ini bonus lah, seperti kayak klub Harley Davidson apa gitu ya, pengguna klub Fabulous Sport atau apa, itu earned media. Ya ini nggak usah dibahas karena ini bonus. Nah, seperti gini contohnya. Kalau saya ngiklan di Instagram Ads atau di Facebook Ads, biasanya iklan kita ini transaksinya di WA. Ini sederhananya, contoh sederhananya. Transaksinya di WA. Ketika WA sudah proses closing, ada yang nggak closing, ada yang closing, kan seperti itu. Ketika sudah closing ya sudah, habis itu nggak digarap. Nah, makanya saya di iklan-iklan saya nggak pernah pakai link WA. Karena ketika saya pakai link WA, saya telah memberikan kesempatan orang lain untuk bisa menghubungi saya tanpa dia nyimpen nomor saya. Ya. Tapi kalau saya tulis nomor biasa aja di page saya, di iklan saya, maka orang tadi itu dia akan nyimpen nomor saya. Ketika menghubungi saya akan nyimpen nomor saya. Nah, ketika dia nyimpen nomor saya sendiri nyimpen nomor dia, maka yang terjadi adalah dia nyimpen, aku nyimpen. Maka nanti marketingnya bisa pakai WA Story. WA Story itu on media karena saling nyimpen. Atau sesekali kita broadcast, ya nggak apa-apa kita broadcast pun kita sudah ada interaksi sebelumnya gitu, sehingga nggak diblokir. Contoh gini, kalau saya mau opening toko saya 2 minggu sebelum opening itu saya pakai IG Ads. Nah, IG Ads-nya tadi itu tujuannya bukan jualan atau iklan opening itu, tapi tujuannya adalah untuk memperkenalkan orang dengan cara memberikan giveaway. Jadi giveaway-nya itu saya iklanin supaya giveaway ini ditangkap sama orang-orang yang tepat. Contoh, giveaway 15 kg pisang Cavendish untuk opening tanggal 15 Maret di Watermelon M. Yamin. Nah, caranya gampang, ketik 15 kg, kirim ke nomor WA sekian. Nah, kalau orang, dan itu kita iklanin kepada orang yang tepat. Jadi di IG itu kan biasa ya ada interestnya. Jadi kalau misalnya yang makan itu jangan anak muda, apa kan dia bukan target marketnya Watermelon. Ya. Kalau target market saya orang Cina, ya saya tahu orang Cina itu sukanya buah apa. Kalau bisa mungkin ya nggak suka. Tapi udah yang buah reci, yang seperti itu, dan saya bikin giveaway, target saya iklanin
orang-orang Cina. Karena gimana? Ya di interestnya Cina-nya itu saya ketik Gongsi Pakcai, Cap Gome, Imlek, sehingga yang kena iklan saya itu orang-orang Cina di Samarinda. Dan itu nggak jualan. Ya. Nah tadi ketika saya iklanin giveaway saya, jadi yang saya iklanin bukan jualan saya, tapi giveaway saya, sehingga orang yang tertarik kemudian akan ketik 15 kilogram kemana, ke nomor WA admin toko saya yang baru. Nah untuk dia bisa kirim kan dia pasti nyimpen tuh. Gak semua orang tahu WA cepat ya. Jadi pasti nyimpen dulu. Setelah dia nyimpen, dia kirim WA ke tempat saya 15 kilogram. Ketika saya udah dapat, saya save nomor dia. Sehingga apa? Di sana nyimpen, di sini nyimpen. Ya, ketika sudah saling nyimpen, ya sudah enak tuh. Mau saya broadcast pun akan tembus. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan value dari kita. Artinya apa? Artinya dia yang nyimpen duluan, bukan kita yang tiba-tiba ada nomor asing masuk ke WA kita. Artinya apa? Yang terjadi spamming. Ya, yang terjadi kita aja kalau di grup tiba-tiba ada orang iklan ready hari ini kan kita nggak suka. Nah, kita berusaha bagaimana menghindari spamming sehingga dia duluan ya iklan ke tempat kita. Dan di sini kan berarti ada dua hal, Instagram marketing sama WA marketing. Tetapi di Flywheel apapun yang kita lakukan itu paid, itu harus ditarik ke on. Karena kalau kita tergantung di paid, yang terjadi ya, kalau mamanya kita iklan 1 juta, kita dapat 2 juta. Kalau pengen dapat 4 juta ya iklannya jadi 2 juta gitu. Artinya semakin gede biaya marketing kita. Tapi kalau kita tarik ke on, maka tadi yang fix tadi itu yang income tadi itu tujuannya untuk mengirim orang ke on. Nah, di on ya sudah dia lihat story kayak kita yang konten-konten yang menarik. Nah, dari TikTok dan sebagainya itu ditarik jadi WA marketing buat story-nya dan sebagainya. Makanya nanti besok kita bahas diversifikasi platform. Jadi nggak cuma TikTok diri sendiri, Instagram diri sendiri, tapi bagaimana kemudian mau mengatur semua platform itu dengan tujuan utama adalah kita tarik customer kita ke on media kita. Jadi gambarnya seperti itu. Ketika on media udah gede, ya enak kan? Ya, saya pernah isi in-house training di Salma agensi di Abu Salma di Bogor, di Bekasi. Dia budget iklannya itu 1 bulan 2 miliar, CS-nya 100 orang lebih. Database-nya udah ratusan ribu. Saya cuma kasih pertanyaan sederhana ke saya ngomongnya saat beliau foundernya Satria Bogor juga sih. Data 500.000 itu bisa jadi duit enggak Mas Haris? Ya selesai, karena apa? Kita nyimpen doang. Sedangkan mereka nggak nyimpen. Ketika kita ngeblas, ya spamming jadinya. Akhirnya nomornya diblokir dan sebagainya. Makanya itu paling anti dengan broadcast yang ngeblas ya, blokir ngeblas. Artinya semua orang dihajar gitu, ya, entah nyaman atau enggak gitu. Seperti itu gambarnya. Nanti ini secara fisik ya, nanti teknisnya besok kita kaji. Nah, apa sih yang membuat marketing itu mahal? Ya, yang membuat marketing mahal adalah kita memerlukan energi yang besar untuk memasukkan orang ke dalam funnel kita. Ya. Nah, di Flywheel gimana? Tugas ini kan awalnya tugas marketer nih, bikin program, bikin promo, bikin iklan ini, bikin iklan itu, supaya terjadi lead. Nah, sekarang tugas ini di Flywheel itu sebagiannya didelegasikan kepada customer tanpa sadar. Ya, tanpa sadar itu yang membuat bisnis kita itu menjadi sustain. Ya, bisnis kita menjadi sustain. Jadi memang kalau yang lain bicara tentang omset, di Flywheel itu selain bicara omset, kita juga bicara bagaimana membangun momentum. Kapan sih bisnis kita betul-betul bisa wow gitu ya, betul-betul bisa hyper grow, bahasanya bagaimana bisa hyper grow. Nah, kalau mungkin momen kita itu sekitar kita rencanakan setahun 2 tahun, berarti ya mulai sekarang kita bangun. Ya, mulai sekarang kita bangun. Karena tujuan bisnis kan sustain ya. Jangan rame habis itu sepi gitu ya. Terus opening rame antri sekarang sepi ya, gimana kan dikasih gratisan. Tapi sekarang dikasih gratisan lagi juga orang sudah alah gimmick aja, alah gini-gini gitu. Ya, seperti gambarannya. Ayo Mas. Nah, ini baru bahas lagi ya. Tadi kita bicara email marketing. Nah, apa sih
inbound marketing flywheel itu, next. Ya, ini gambarannya. Jadi inbound marketing flywheel cuma 3 hal ini aja. Kita bahas 3 hal ini itu attract, engage, sama delight. Nah, ini saya sama Mas ini kan saya susunin berdua sama Saiful. Saya ingin menerjemahkan attract basic gini. Kalau kita entah itu dalam bahasa ilmu dunia dalam bahasa Inggris atau ilmu agama dalam bahasa Arab, kita tidak memahami konteks sebenarnya dan penerjemah kadang-kadang nggak paham. Ya, contoh gini, attract bahasa Inggrisnya apa? Menarik kan? Ya, menarik. Nah, kalau kita lebih terjemahan dengan kata memikat. Jadi attract itu menarik dalam artian memikat, ya, memikat orang ya, dengan program yang kita buat atau dengan konten yang kita buat. Yang kedua, engage. Engage kan artinya terhubung, tapi kita lebih suka dengan bikin nyaman. Artinya orang terhubung dengan cara yang nyaman, jangan sampai terhubung dengan cara yang tidak nyaman. Saya kasih contoh habis ini, contoh-contoh ingatnya. Nah, attract ini kekuatannya konten sama program. Engage kekuatannya ini juga konten sama program. Delight kekuatannya nggak ada kontennya, delight itu program. Memang kan langsung ke customer experience ya, membangun customer experience. Jadi kalau orang sudah terikat, terus kemudian orang bikin nyaman, nah ketika dia beli ke tempat kita jadikan, kita bahagiakan dengan cara mendelight mereka, ya, dibahagiakan. Jadi gambarannya inbound marketing itu, kalau saya ingin jelaskan dalam satu kalimat, bagaimana kita memikat orang lain, bagaimana membuat nyaman mereka, dan bagaimana setelah beli kita bahagiakan mereka. Dengan 3 hal ini, itulah yang membuat customer tadi itu akan bicara tentang brand kita. Ya. Saya kasih contoh satu video di film ini. Ya, kita lihat iklannya ini. Itu suaranya. Bukan itu suaranya. Kayaknya YouTube-nya sampai itu. TikTok-nya sama Mas nyala. Suara. Ini jelas iklan ya, tapi bagaimana kemudian membuat iklan tadi menjadi nyaman. Ya, ini yang kita bilang engage. Jadi engage itu ketika kita bikin iklan, hard selling pun itu nyaman untuk ditonton. Ya, hard selling itu nyaman untuk ditonton. Nah, 3 hal ini yang membuat customer ini semakin bahagia, terus kemudian semakin tertarik dan semakin nyaman, sehingga harapannya customer yang terputar ini, ya, tidak harus closing, tapi dia bisa menjadi marketer kita walaupun mungkin dia tidak closing. Ya, betul. Saya kasih contoh mungkin YouTube ya. Ini salah satu contoh iklan.
sempat saya bahas di Facebook sering kali ya, nggak apa kita ulang lagi deh. Bukan yang kedua nih. Ya, kita lihat lagi. Gue capek sama ketemu. Gue udah move on Head and Shoulders. Ketemu masalah Kak saya move on Head and Shoulders 5 kali lebih dahsyat. Ketemu dan bau kelar 5 kali lebih dahsyat. Tapi kita percaya nggak sama omongannya? Nggak juga. Video ini menarik nggak? Gitu menarik. Ya B aja lah. Kalau ada di Facebook, kalau ada di YouTube kita sempat skip. Kalau ada di TV untuk kita pindah channel gitu ya. Tapi kita lihat itu yang selanjutnya. Ini morongannya sulit sih ya ini. Head and shoulders. Yes. Okay, head and shoulders. Head and shoulders. Okay, ready you? Ya. Okay, sebatin. Boleh tahu satu, setuju? Baik, dia harus ke California yuk. And action. Head and shoulders. Halo tante, kita lagi ngomongin head and shoulders. Saya juga taslim, mohon jangan telepon-telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener tadi head and shoulders. Oh iya bener. Oke, head and shoulders. Udah bener tuh. Move on ke head and shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Ya, apa perbedaan iklan pertama sama iklan yang kedua? Ya, jadi iklan yang kedua ini namanya iklan yang inbound ya. Dan ternyata bisa lihat itu viewernya kalau yang iklan pertama itu 30 jutaan, itu pun karena iklan ya, karena iklan yang di 5 detik di YouTube. Sedangkan yang kedua tadi itu enggak, ya cuma 28 juta tanpa biaya iklan. Dan kalau kita bicara tentang iklan itu kan membuat visibility, membuat orang itu banjir informasi, membuat top of mind kita itu terhadap nama brand tersebut. Nah, ini apa? Ini harus ada pengulangan ke memori kita, ke alam bawah sadar kita. Kata-kata head and shoulder di iklan yang pertama itu cuma berapa kali dan itu kita ngomongnya dengan nggak senang gitu. Tetapi iklan yang kedua lebih dari 20 kali Tasrif menyebut head and shoulder menanamkan ke tempat kita. Nah, itu konsep iklan kita next harus seperti itu. Ya. Jadi ini secara konsep ya. Kalau masalah teknis itu nanti menurut skala kita. Saran saya sih kalau memang brandnya itu kita kayak kuliner dan sebagainya, udah pakai handphone aja cukup. Tapi kalau fashion memang saya sarankan harus pakai kamera yang bagus. Karena itu jualan warna, jualan model dan sebagainya kalau fashion ya. Tapi kalau di luar fashion lebih bagus pakai handphone biasa aja, cukup untuk membuat konsep iklan. Intinya menghibur, intinya marketer harus jadi sang penghibur. Bukan diri sang menghibur. Bikin nyaman, ya bikin nyaman. Di live membagikan. Ya, next. Nah ini the food concept and the inbound
slide ini. Ini pohon, ya pohon ini kita bagi menjadi 3, 1, 2, 3. Yang bawah ini kan groundwood itu buah yang jagung, nggak usah dibahas ya, itu bonus aja lah. Kita opening, terus kemudian teman-teman kita datang, ya itu groundwood. Cuma groundwood ini kan macam-macam Pak, ini ada yang busuk, ada yang enggak. Nah teman yang gratis tadi yang buah busuk tadi itu. Jangan dibahas, kita bahas di atasnya. Nah, yang di atas ini buah namanya low hanging fruit atau buah yang bisa dipetik sama tangan, ya ibarat kayak mangga yang pendek-pendek yang rangkum itu diambil pakai tangan aja. Jadi saya nggak perlu galah, saya nggak perlu tangga untuk bisa meraih low hanging fruit. Ya. Low hanging fruit ini gambarnya siapa? Gambarnya dan existing customer. Dia maka untuk low hanging fruit jurus yang digunakan di Flywheel adalah jurus yang delay. Kan ada existing customer, ada pembeli nih, datang ke tempatnya Pak Asbar mau makan ikan bakar. Itu sama Pak Asbar tiba-tiba tendang si customer itu ditendang diri. Bisa nggak? Bisa, dia ada tempat kita kok. Atau kita beri pelayanan yang menyenangkan, bisa. Jadi low hanging fruit ini ya kita mau apa-apain bisa. Maka tugas kita adalah bagaimana mendelay mereka, membahagiakan mereka, ya, dengan servis kita, dengan layanan kita, dengan sebagainya. Bag of fruit ini adalah buah yang paling banyak. Ini artinya prospek. Prospek itu adalah orang-orang yang mereka juga tahu kompetitor, tahu punya orang lain, ya punya orang lain itu seperti apa. Ya. Nah, dia mau munculkan nih, aku mau beli tempat mana. Nah itu kalau kita ambil mereka caranya dengan cara membuat engage, bagaimana mereka nyaman dengan kita, sering nonton konten-konten kita, yang akhirnya memutuskan keputusan pembelian kepada brand kita. Seperti itu. Namanya engage. Yang di atas itu sweet fruit, buah yang paling manis. Ya, kalau engage ini bag of fruit ini nggak cukup dengan dipetik aja, nggak cukup, perlu galak, perlu tangga. Ya. Tapi kalau sweet fruit ini nggak cuma galak tangga, saya harus punya effort yang lebih lagi untuk meraih sweet fruit, untuk meraih buah yang paling manis. Nah ini sweet fruit ini gambarnya adalah stranger, ya, orang asing. Jadi stranger ini adalah prospect, ini adalah existing customer. Jadi existing customer kita raih dengan delay supaya mereka menjadi customer kita. Prospect kita jadikan engage supaya mereka menjadi marketer kita. Attract juga salah satu. Kalau attract itu adalah yang tadi ya, yang apa namanya jual itu attract, ya jual itu attract. Atau konten-konten yang memang kita garap serius itu juga attract. Ya, kita lihat contoh konten yang attract. Lihat di sini. Ini contoh iklan yang attract. Pagi-pagi udah nyuruh buru-buru. Aku kan lagi ngantuk. Tapi karena ibu cerewet, aku nggak pernah salah sampai sekolah tiap hari. Dia itu kayak mandor.
susah mau minta apa-apa sama ibu. Kayak pulpen ini nih. Ini juga sekalian bayar pakai GoPay dapat cashback. Tapi ibu akhirnya beli juga. Ambil. Ya, ini salah satu ya kelasnya Gojek lah ya, kalau buat iklan ya seperti ini lah ya. Tapi sebenarnya kita bisa buat hal yang serupa gitu ya. Intinya apa? Intinya yang menghibur, ya, itu yang menghibur. Dan tahu bagi persona yang tepat. Ini bayangin ya, kalau mamanya seorang udah nggak mungkin dia udah meninggal dunia itu nonton iklannya pasti ini gitu ya. Nah, kemudian dia akan nge-share iklan ini kemana-mana. Saya ada video di WA gitu ya, kita share di grup itu sama orang akan di-share juga ke grup-grup yang lain. Padahal jelas-jelas tadi itu iklan nggak? Iklan gitu ya, jelas apa tadi GoPay apalagi Alfamart ya, terus kemudian juga Gojek sendiri gitu. Nah, ini konsep dari attract itu memang kontennya lebih serius. Kalau yang engage tadi ini kontennya ya yang hari-hari gitu ya. Tapi kalau attract ya memang lebih digarap, lebih serius. Ini bedanya. Dan attract ini memungkinkan konten kita itu bisa di-download kemana-mana, disebar kemana-mana. Nanti besok lebih jelas kita akan bahas di tingkat marketing bagaimana membuat konsep iklan yang ternyata nggak harus pakai cara-cara yang nggak harus pakai kamera yang bagus, ya. Pakai HP aja bisa. Yang penting kita punya konsep tentang inbound marketingnya. Itu gambarannya. Nah, kalau saya simulasikan seperti ini, kita kembali ke konsep funneling ini. Jadi kalau tadi ya, kalau saya ngelit 10.000 orang, saya dapat 100 orang yang datang, saya 100 orang yang beli, nah customer kita ada 100. Bagaimana cara meningkatkan customer kita itu menjadi 200? Apa kita lakukan? Ini di atas naik jadi 20.000, ini jadi 200. Gimana supaya jadi 2.000? Ya udah, ini naikkan lagi ke atas. Artinya apa? Artinya semakin besar sales di sini berbanding lurus dengan semakin besar biaya marketing yang kita keluarkan. Ya. Kalau kamu dapat 1 miliar, ya udah iklannya 1 miliar. Ya. Jadi saya ya apa ya, kadang sering diskusi sama teman-teman timus-timus underground gitu ya, timus-timus underground. Ya kadang ya gitulah. Kadang kita kurang adil cara menyampaikan. Yang boncos itu juga banyak gitu ya, cuma nggak ceritain gitu ya. Yang utang ke Facebook miliaran itu juga banyak, cuma nggak diceritain. Yang ceritain yang miliaran gitu. Tapi yang utangnya nggak diceritain dan ke banyak gitu ya. Artinya apa? Artinya ya kita harus kita harus aware bahwa kalau kita ngandelin ini saja, kita akan capek. Ya, maka kita perlu pertolongan yang namanya customer untuk bisa memutar kita. Makanya besok ya nanti di sisi attract kita bahas apakah Facebook itu anti iklan? Enggak, tetap pakai iklan, tetap pakai ads. Cuman kita membuatnya tidak untuk ketergantungan terhadap
paid, tapi kita nariknya ke on media. Kita tarik supaya customer yang memutar bisnis kita. Kita punya iklan bagus ya di add aja. Tapi ketika customer iklan tadi itu menyenangkan buat customer yang akan bantu untuk mengeksposurnya. Nah, perbedaan iklan marketing adalah ketika kita berhasil, jadi gini, attract ini di atasnya menggait namanya stranger itu orang asing. Jadi kita buat program attract supaya kita menarik stranger. Ya. Nah, stranger itu jadi prospek. Kita engage supaya dia jadi customer. Ketika dia sudah menjadi customer, kita delight, kita bahagiakan. Sehingga apa? Sehingga dia narik temennya, narik siapanya. Sehingga dengan dilihat dia meng-attract orang asing. Kita sendiri juga bikin attract juga. Ya, jadi attract ini dua cara. Satu dengan cara dilihat, artinya orang lain kita suruh attract, kita sendiri juga bikin program yang attract. Ketika sudah di attract jadi prospek. Jadi prospek jadi customer dibagian lagi, dia narik orang lagi. Jadi ini seperti bola salju. Semakin kencang putarannya, semakin lama, bola saljunya semakin membesar. Pertanyaan saya, budget iklan semakin besar, semakin kecil? Semakin kecil ketika sudah customer yang memutar bisnis kita. Beda nggak sama konsep yang di sini? Kalau di sini, kalau kita pengen gede, sini di gede. Tapi kalau di label, kalau sudah keputar, maka biaya marketing kita semakin kecil. Jadi kayak tadi ada contoh Nusantara tadi itu, ya sudah ibu cerita saya ketarik. Pak itu kita contoh Nusantara, berarti saya sudah ketarik sama ibu tadi. Jadi ibu tadi sudah menjadi marketernya contoh Nusantara. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau itu dulu terjadi secara alamiah, di flywheel itu dibuat by design dengan tiga ini. Apakah di attract, apakah di engage, apakah di delete, apakah tiga-tiganya dimainkan. Nah, kalau saya bicara permisalan hukum syariat, delete itu hukumnya wajib. Ya, delete itu hukumnya wajib. Engage ini sunnah muakkadah. Artinya apa? Artinya nggak dikerjain pun nggak apa-apa. Attract ini sunnah yang istimewa seperti umroh, wakaf dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang ketika orang nge-track engage-nya juga ditarik bagus, tapi customer nggak akan delete, yang ada itu customer akan kapok. Ya, akan kapok. Jadi ini punya wajib, mendidik customer, membahagiakan customer ini punya wajib. Ya. Jadi ibaratnya udah umroh, udah sholat tahajud, tetapi nggak sholat 5 waktu, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah, biasanya kita ini bicara marketing selalu bicara ngelit. Padahal kita nanti akan ada ketemu satu kasus ketika kita menelit itu malah jadi bumerang. Ya, ngelit itu malah jadi bumerang. Ketika tidak terdelete. Jadi di delete tadi itu di awal kita bahas tentang produk market fit. Produk market fit itu minimal. Batas 9 market fit. Nggak usah baper, ganti aja dengan produk yang lain. Kalau nggak market fit, tinggal kemudian kita membuat poinnya. Buah-buahan dari dulu ya gitu. Mau beli anggur di tempat saya, mau beli anggur di toko buah yang lain ya sama, beli juga sama, mangganya juga sama. Saya nggak punya entry barrier. Ya, beda dengan resep. Kalau makanan kan ada entry barriernya, ada resep yang nggak bisa ditiru orang. Namanya buah komoditi. Ya, jadi sisi saya kemampuan di dalam marketing sebenarnya dinilai bagaimana membuat customer itu mendapatkan experience yang berbeda. Jadi banyak teman-teman tanya, Mas Haris, teknik marketingnya apa sih ini? Enggak, saya pun kita juga belum digarap, belum garap. Lebih banyak kalau saya pribadi lebih banyak di delete aja. Ya, dengan membuat customer, dengan membuat program cincai tadi itu, dengan ngasih buat anak-anak kecil, itu aja udah muter. Ya, itu aja muter. Apalagi kalau tiga-tiganya dimainkan. Saya kemarin waktu opening di Kota Bontang itu sampai bikin macet jalan pas Covid lagi, untung nggak seperti HRS ya. Jadi ceritanya gini, saya membuat attract ini nanti unik ya. Ini
saya contoh aplikasinya. Attract ini unik. Jadi Attract itu bagaimana kita menjadi buah bibir. Saya di Kota Bontang, ini kan pemain baru. Ya pemain baru. Dan kan di Kota Bontang sudah ada pemain buah yang lama yang udah legend lah, udah puluhan tahun. Tempatnya juga udah gede, bahkan pembeli-pembeli pedagang-pedagang buah juga ngambil buah di tempat itu. Nah, saya datang ke sana. Kalau saya datang begitu saja, saya nggak akan jadi cerita. Ya sudah, saya pakai strategi Attract, yaitu melakukan namanya induksi marketing. Bagaimana saya bisa menginduksi brand lain atau kompetitor untuk menjadi ngangkat marketing saya. Ya contohnya kayak Burger King sama apa? McD ya gitu-gitu lah ya, Mercy sama BMW gitu. Nah, jadi saya lakukan, saya soft opening. Habis soft opening, harga anggur itu saya buat agak rendah. Nah, dia sebagai pemain lama ya gengsi dong, masa pemain baru bisa lebih murah. Dia turun lagi, jadi harga normal 35, saya buat harga 30. Nah, dia turunin 29, saya turunin lagi 28. Wah, ini berarti kerespon nih. Masih kalau kerespon berarti memang tujuan saya supaya dia merespon saya gitu. Saya buat 27, dia buat 26, pokoknya dia merespon. Akhirnya saya ngomong ke importir. Kebetulan importir saya itu lawannya importir yang support toko itu gitu. Jadi kita minta importir dengan Pak, saya mau buat program Attract. Saya minta disupport 400 keranjang. Saya pengen nanti jual anggur ini di bawah harga pasaran. Tapi sampai harus bantu saya gitu. Jadi anggur yang satu keranjang itu 170.000 disupport harga 100.000. Dia rugi 50.000 per box dan dia nyediain 400 box kepada saya gitu kan. Artinya worth it lah, saya kan pengambilannya banyak gitu. Jadi sudah akhirnya tak pas-pasin, tak jual harga 22.000. Dia panas nih. Itu pemain toko buah lainnya udah bingung gimana dapat harga 22.000 ya. Akhirnya dia panas harga 20.000 dan itu diliput sama di grup kan, di grup Facebook banyak media online juga yang meliput. Wah, perang watermelon sama penjelung B. Ya memang itu tujuan saya. Ya tujuan saya pengen memang bikin cerita itu gitu. Kalau bukan untuk ngelik, bukan promosi datain orang kan. Kalau nggak jadi cerita saya ngapain saya mangkas margin saya. Tapi tujuan saya mau buat cerita gitu. Nah, ketika 20.000 dia bikin blunder terus gini, penjelung umum jual rugi anggur untuk apa? Untuk promo harga 20.000. Pak, saya bikin statement lagi. Ngapain jual rugi? Jualan kok rugi. Lanjut promo lagi harga 22.000 gitu. Jadi saya panas-panas karena kan memang bukan saya yang nanggung, memang importer saya yang support saya dan importer dia tak berani support karena kan saya udah jelasin ke importer saya, Pak saya punya program ini tolong disupport saya gitu. Oke Pak Riz gitu. Maju aja gitu. Nah akhirnya di 100 keranjang saya habisin dan saya maunya nggak mau pas dari pagi sampai malam untuk promo nggak. Saya promonya tak sengaja jam 8 malam di saat jam traffic ya di promo belar sudah. Jadi orang antri jalan macet, tandi kayak jadi crowded, jalan itu jadi crowded sampai ke Buluran Babinsa datang Buluran itu lagi apa marah gimana nih bikin promo lagi loh, kita nggak tahu, bukan kita cuma jualan aja kok. Sampai akhirnya dia Bulurannya ikut bantuin jualin supaya cepat habis. Dipaksa kemarin sama Satgas Covid. Ini kalau nggak aku mau barin saya, kami ngomong kalau mau barin masyarakat ngamuk, saya nggak tanggung jawab ya. Kalau ada kerusakan saya minta ganti rugi gitu. Akhirnya ya sudah. Dan itu sukses bikin cerita dan orang satu kota langsung tahu oh ada toko buah watermelon. Ya, alhamdulillah progresnya luar biasa ya sampai sekarang gitu. Jadi itu Attract. Ya, Attract itu bagaimana bikin cerita, bikin narasi supaya menjadi bagus. Nah, setelah acara ini hampir saya nggak pernah lihat kompetitor ekonomi itu mau buat program apa itu saya nggak pernah lihat lagi karena memang tujuan awal saya hanya untuk membuat cerita yang membuat Attract di kota baru. Nah, kalau saya di kota saya yang di Samarinda di kota saya sendiri saya nggak mau bikin Attract lagi rugi. Saya aktivasinya pakai bilet, pakai dengan cara membahagiakan customer saya. Jadi opening saya yang terakhir di Samarinda itu nggak pakai promo, nggak pakai iklan, cuma
cuman membroadcast semua database saya. Kan tadi kan dari menyimpan dan disimpan tadi itu kan dari 4 tahun yang lalu kan database saya udah belasan ribu. Dan itu database yang teraktivasi loh. Artinya bukan yang di blast ya. Dan saya cuman broadcast minta doa. Pak Ibu terima kasih ya telah menjadi pelanggan di Watermelon. Saya mohon doa, insya Allah tanggal sekian saya opening Watermelon di tanggal sekian di jalan ini, Watermelon Gansu. Dan hasilnya luar biasa, ya, hasilnya luar biasa. Hanya dengan doa tanpa biaya marketing sama sekali. Ya, itu gambarnya. Jadi kan saya menggunakan Beeline untuk yang opening sehari datang, saya menggunakan Attract untuk opening di Kota Bandung. Mungkin nanti tahun lagi buka di Makassar harus Attract ya. Harus bikin heboh gitu ya, harus bikin cerita gitu. Jadi tujuannya bukan datain customer, bikin cerita. Kalau nggak jadi cerita nggak usah sekalian gitu. Gambarnya seperti itu. Oke. Nah, langkah yang kedua sebelum kita mengungkap value marketing kita, ini yang paling penting, memahami friction and cost. Friction itu apa? Friction itu sesuatu yang menghambat roda marketing kita, value kita. Force sesuatu yang mendukung. Ya. Contoh force itu adalah personal branding. Itu force. Ya, contoh force itu personal branding. Maka nanti saya juga akan memberikan PR ke teman-teman yang hadir di sini, harus berani untuk membangun personal branding. Nanti akan saya sampaikan gimana sih personal branding yang bagus gitu ya. Nah, friction ini sesuatu yang menghambat. Kadang kita ketika bisnis kita nggak baca ini dulu langsung ngegas saja. Contoh, saya jualan ayam geprek, lalu semakin hari kok omsetnya turun. Akhirnya saya panggil tim marketing saya. Kira-kira pertanyaan saya, apa yang akan saya lakukan untuk menaikkan omset ayam ini? Diskon. Sepakat? Ya itu cara mainstream ya seperti itu. Kita bikin program buy one get one supaya apa? Supaya rame. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak friction kita itu apa sebenarnya? Ya, friction kita apa sebenarnya? Langsung kita putar aja levelnya. Ini yang akan bikin mesin jebol. Contoh, geprek tadi itu menjadi sepi karena mungkin ayamnya marinasinya nggak maksimal sehingga ulet dan sebagainya. Makanya orang nggak beli, tambah sepi. Masalahnya di produk. Lalu kita bicara promo, ya. Kita bicara promo beli one get one atau beli one get two. Kira-kira rame nggak? Ya rame. Siapa sih nggak kalau kepingin harga murah gitu ya? Rame. Ketika rame, orang kan gigit tuh. Ayamnya kan nggak mungkin cuma dibeli aja dipandangkan, dia pasti dimakan. Pas dimakan ternyata produknya tidak maksimal tadi ya, dagingnya ulet, kurang panasnya nggak maksimal dan sebagainya. Yang terjadi apa? Semakin banyak orang tahu keburukan produk kita. Akhirnya setelah promo itu yang menjadi toko itu tambah ramai, tambah nyungsep. Karena semakin banyak orang yang kecewa. Semakin banyak yang kecewa. Makanya saya bilang Beeline itu punya wajib. Ya, mau kita marketing kayak gimana, ngelit kayak gimana, kalau masih ada friction dalam bisnis kita, masih ada itu sesuatu yang merusak produk kita dan sebagainya, ini akan jadi bumerang. Ya, kalau kita gitu kan, promo, ya sudah akhirnya habis promo sepi, makin sepi lagi, akhirnya tutup. Padahal masalahnya di friction. Nah, friction ini kadang hal yang kecil. Contoh, tempatnya enak, posisi pelayannya bagus, produknya bagus, WC-nya jorok. Kayak itu friction. Atau WC-nya enak, tukang parkirnya nyebelin. Itu friction. Nah, nanti kita harus menemukan friction kita dan kita reduce. Kita menemukan cost kita dan kita maksimalkan. Ya, maksimalkan. Nah, force atau kekuatan Anda atau bonus mengukir ke bagian pelanggan. Nah ini yang penting. Hati-hati ketika kita tidak menemukan wow dari ini. Hati-hati ketika kita tidak melakukan 3 wow tadi ini. Ya, kita perhatikan 3 ini. Yang pertama adalah other offering atau yang lain itu sudah membuat kayak apa sih
tentang bisnis yang serupa gitu. Yang sampai nanti kita buat namanya yang lain sudah membuat program ST gratis gitu ya. Kita bikin ST gratis lagi, enggak? Enggak, ya. Kita perhatikan. Jadi di sini boleh ngikut kompetitor, tapi bukan untuk fokus ngalahin kompetitor. Kita fokus sama customer. Promise marketing. Nah ini yang kadang jadi bumerang. Supaya laku orang kadang menambah-nambahkan promise di awal gitu. Padahal kalau janji dipenuhi itu tidak menarik. Tapi kalau tiba-tiba dikasih kejutan itu baru yang menarik. Diskon 10% dijanji di depan. Ya, beli 200.000 diskon 10%. Saya beli 200.000, beli makanan total 200.000. Saya dapat diskon 10%. Menarik? Ya enggak, yang biasa aja memang kamu udah janjiin kok. Tapi kalau tiba-tiba saya datang, nggak ada janji apa-apa, tiba-tiba saya Pak, terima kasih ya Pak, tadi udah borong kami ngajak teman-temannya, udah kami diskon 10% buat Bapak. Mau nggak? Oh. Jadi kita tidak sampai overpriced marketing, tapi kita harus selalu lihat expectation di atas ekspektasi pembeli. Selalu bohong, selalu diwujudkan gitu. Atau previous customer experience atau pengalaman customer yang lain yang sebelumnya. Kalau sebelumnya customer dikasih itu enggak wow, ngapain juga kita ngasih hal yang sama. Ya, jadi wow kita itu harus betul-betul beda. Ya, kita harus berbeda yang membuat orang itu betul-betul wow gitu ya dengan produk dan layanan kita. Seperti itu. Asal nggak punya gambaran tuh. Di sini kayaknya udah mikir apa nih itu jadi wow dia. Ya. Jadi wow inilah kenapa sih harus wow? Kenapa wow? Ya, karena kita ini diceritain. BAJ itu nggak diceritain, X-Ran aja nggak diceritain. Ya. Contoh wow service. Pernah masuk BCA? Bedakan dengan orang BRI dan Mandiri atau BRI. Gimana rasanya? Apa kata-kata yang kita ingat dari Bank BCA? Siapanya? Satpamnya, kan beda, security-nya kan beda banget ya. Jadi di BCA itu satpamnya itu outsourcing, artinya bukan betul-betul pegawainya Bank BCA. Jadi makanya dia sebenarnya dari pabrik, kalau ketemu sama saya itu dengan siapa? Ada keperluan dengan siapa? Oke, sudah punya janji sebelumnya atau belum? Mau apa yang mau dibicarakan? Kan nggak sopan buat kalau sebelum taksi kalau ya satpam kayak gitu kan? Aku juga punya rahasia, dulu lah bilang gitu. Nah, tapi ketika dia saatnya tiba-tiba dia dimutasi sama perusahaannya, ditaruh dari BCA, apa yang terjadi? Apa dia kayak gitu? Enggak. Dia akan bilang selamat siang Pak, apa yang bisa bantu? Mau setoran tunai atau tarikan? Ya, mau setoran tunai. Bisa dibantu ngisikan setoran tunainya? Seperti itu. Padahal satpamnya sama. Ini saya ceritain, kebetulan saya punya tim di Jogja. Jadi memang saya lebih banyak lebih banyak handle klien ngeles ya. Orang bilang ngeles itu kalau saya bisa punya paket 3 bulan, per 3 bulan itu saya ke klien selama 3 bulan ngajar aja, bukan pendampingan, ngajar mobil sampai sebulan 3 kali ngasih challenge gitu kan. Saya bilang sih guru les ya, karena les ya sudah setahun lebih ini. Akhirnya ya tiap saat saya juga ngajar les. Ini besok habis dari sini ke Jakarta, terus Palembang, terus kemudian Jogja, Solo, Surabaya, hampir 1 bulan ngeles gitu. Nah, ada khusus di sebuah kota yang saya nggak ngeles tapi betul-betul pendampingan atau coaching selama 1 tahun atau tahun itu. Itu kalau saya punya associate, dan salah satu associate saya itu di Yogyakarta itu adalah senior teller Bank BCA. Jadi dulu kerjanya adalah keliling Indonesia untuk mengajarkan teller bagaimana servisnya. Ya, saya bersyukur sekali dapat orang itu, karena saya jadi banyak belajar dari teknik bagaimana sih menginstal culture di Bank BCA. Ini saya contohkan di sini. Jadi gini,
kalau kita ke bank BCA kan itu di belakang itu kan ada yang supervisor yang keliling, dan itu nggak berhenti loh, hari-hari keliling baik di CS maupun di teller. Itu supervisor. Ya, saya ingat betul-betul kata-katanya Coach Amala, bisnis Anda selevel apapun harus ada supervisor. Jadi manajer nggak perlu yang beri supervisor, maksudnya ada yang ngontrol eksekusi dan sebagainya. Nah, pagi mereka menghadapi customer di BCA. Ada customer, mereka briefing dulu, habis briefing kemudian membuat deklarasi servis ya, di bank BCA. Saya nggak tahu itu rahasianya mereka. Saya biasa ke klien begitu, ada deklarasi servis ya, yang diucapkan bareng-bareng tiap pagi dia briefing. Habis itu mereka melayani pembeli, melayani customer. Nah di BCA itu jam 3 kan selesai nih, ya, udah selama 1 jam itu persiapan. Jadi selama 1 jam itu nyelesain yang macam-macam ya, apa udah selesai sampai jam 4. Selesai jam 4 mereka berkumpul di satu ruangan. Dengan ada supervisor di situ. Kemudian mereka tanya, tadi ada masalah apa dengan customer? Apa yang bisa diceritakan? Oh, tadi customer gini. Oke, jadi kalau gitu kita simulasikan. Ya, jadi sampai jadi customer, ini jadi CS atau jadi teller selama 1 jam setiap hari. Jadi kalau saya bilang di tempat kita mungkin nggak pernah ada pelatihan sama sekali, atau ada yang sebulan sekali itu sudah luar biasa, ada yang 2 minggu sekali itu wow sekali. Di BCA yang pelatihannya berapa hari? Setiap hari pelatihan. Itu cara mereka menginstal service culture-nya. Ya, wajar kalau seperti ini. Satpamnya juga seperti itu. 1 jam sebelum satpam pulang, satpamnya diajar seperti itu untuk membuat service. itu yang insya Allah besok ya di sesi akhir kita akan bahas service culture itu ya, gimana sih rahasia-rahasianya di Indonesia. Harapan saya teman-teman nanti semuanya sudah berani untuk membuat revolusi itu ya, revolusi. Dan intinya gini, service itu harus dengan revolusi. Revolusi itu kan perubahan drastis, itu pun hasilnya juga lambat sih loh. Apalagi kalau kita sudah nggak pakai evolusi ya, itu nggak akan berevolusi sama sekali. Mau revolusi aja berat gitu. Jadi nanti di materi besok kita akan membuat deklarasi. Setiap owner harus membuat sebuah keputusan. Aku harus membuat revolusi servis di tempat saya. Kalau kontraksi itu konsekuensi. Kalau nggak bisa ngikut dengan culture ini, silakan berhenti. Nggak peduli orang lama orang baru. Itu yang harus dilakukan. Ya, kayak kemarin juga gitu. Nih, kalau yang memang nggak mampu, itu silakan. Sekarang juga. Bahasanya kan bahasa kasar kayak gitu, tapi penyampaiannya kan yang halus lah nanti ya. Dan juga biasanya kalau saya handle klien itu assessmentnya per karyawan. Jadi karyawan di assessment satu persatu, diwawancarai. Kita mau melakukan servis gini. Kamu nanti harus bisa manggil nama, harus bisa ngobrol, harus bisa gini ya, tatapan matanya ketika menghadapi customer harus dengan tatapan mata. Terus kemudian gesturnya harus dapat, ya jangan cuma ini ya melayani. Pak, ini antaranya Pak berdiri tegak di tengah orang itu kan nggak sopan. Harus tunduk begini, ekspresi tangan harus jalan dan sebagainya. Terus saya mau nanti kalau kita buat seperti ini, ada temanku yang ngomong, terus nggak usah. Begitu gajinya juga sama, kita bikin capek apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang ingin kamu katakan ke temanmu itu. Gini Pak ya, nggak enak Pak. Kalau kamu nggak enak, ya nggak bisa jalan. Iya Pak, ya. Jadi asesmennya pribadi dan nanti setiap orang punya scoring masing-masing. Itu orang kita bahas yang bagaimana scoring itu sebagainya. Itu kita paksa gitu ya. Nanti jangan sampai orang solusi kan nggak bisa, orang Makassar nggak bisa berbuat. Itu manajernya harus ini. Itu makanya yang salah. Semua orang bisa melakukan itu ya. Ada tahu TKW di Hong Kong? Ya. Mereka kalau dan Sabtu Minggu liburan ke Taman Victoria, mereka buang sampah sembarangan atau disiplin. Ya. Tapi balik ke Indonesia, buang sampah
sembarangan lagi. Karena apa? Karena environment, karena lingkungan, karena culture-nya yang nggak dapat. Ya, culture yang nggak dapat. Nah, kebanyakan dari kita bisa melakukan service yang wow, tetapi ternyata bukan dilakukan karena culture, tapi karena individu. Ini saya contohkan videonya. Kita lihat video ini. Atau saatnya waitersnya tadi itu cuti, apakah mendapatkan service yang sama? Nah, permasalahan kita sering seperti itu. Kalau bisnis dihandle sama owner atau sama tim kita yang bagus, ya hasilnya bagus. Tapi itu bukan culture, itu personality, dan itu bukan jaminan. Itu anugerah. Jadi kalau kita dapat kita dapat yang seperti itu anugerah. Ya, itu variabel yang sulit untuk kita kontrol. Nah, variabel yang bisa kita kontrol adalah kita membuat culture budaya di perusahaan kita supaya service tadi itu. Ya. Saya pernah punya pengalaman yang menyenangkan dan juga menyegalkan, menyenangkan dan menyegalkan ya. Jadi saya pernah ya kerjanya kan tidur di hotel gitu kan hari-hari. Kalau saya tanya, Mas Aris, hotel mana yang paling berkesan bagi saya akan mengatakan hotel yang paling berkesan bagi saya itu adalah hotel Swisbel Bordeaux di Cikarang. Kenapa saya terkesan terus dengan pelayanannya? Jadi gini, saya datang, saya check in, saya store KTP, dan itu dia ngomong, oh iya Pak Aris, nanti liftnya di sebelah sana Pak, Bapak di lantai nomor 7. Nanti langsung aja tempelkan kartunya, nanti langsung ada akses lantainya. Oh maksudnya pas saya jalan ya, ada kayak satpam gitu ya, cowok tapi bukan yang lain saya tadi, ternyata cewek. Paris tadi ada berapa? Ada 7 Paris. Oke, mari bantu angkatkan gitu. Pak Aris untuknya. Nah pas saya balik ternyata dia nguping, dan itu memang caranya dia nguping supaya manggilnya nama. Pas saya turun cari makanan ya, dia mau Paris, paling ada yang bisa saya bantu, informasi mau makan di mana Pak gitu. Jadi Pak Aris lagi gitu. Bagi saya itu wow, bukan karena tempatnya apa lain, tapi hanya karena disebut nama saya. Ya. Ada yang jomblo di sini? Yang cowok? Gak jadi dibully. Atau kita bully Pak Hadir aja. Ya. Jadi ada yang jomblo, terus kemudian nih. Oh bukan. Jomblo juga ya? Iya. Mas dengan namanya kayak Mas ya Mas? Andi Matuju. Mas Andi ya? Oke. Oke Mas Andi. Mas Andi umpamanya lagi naksir kasirnya Indomaret atau Alfamart, ya. Umpamanya lagi naksir, kemudian Mas aku tak boleh bilang cari perhatian. Mas Andi datang masuk Alfamart, bisa selamat datang di Indomaret, selamat belanja, silakan, gitu kan? Ya. Berkesan nggak? Enggak ya, memang SOP-nya seperti itu, SOP-nya seperti itu. Balik lagi karena perhatian, keluar lagi, disapa lagi, balik lagi, disapa lagi,
Ya kira-kira Anda langsung bisa kenalan sama kasirnya? Enggak, karena sapaan tadi sapaan nggak tulus mas, itu sapaan kapitalis. Ya, sapaan SOP itu sapaan kapitalis ya. Jangan-jangan yang di sini banyak sapaan-sapaan SOP itu ya. Nah, bandingkan ketika sekarang buka pintu, tulis, Mas Andi, selamat belanja di Indomaret, selamat belanja, silakan, gimana rasanya? Oh, sudah. Hanya karena nyebut nama. Ya, hanya karena nyebut nama. Padahal kalau kita punya bisnis kuliner atau apa, kita memungkinkan untuk tahu nama. Dan nota Pak kayak gitu, ordernya apa aja? Oh iya sebelumnya maaf, notanya atas nama siapa? Bu Ratna. Oh iya Bu Ratna. Bu Ratna terus. Jangan sampai Bu lagi, harus sebut nama. Padahal tahu dari nota. Nanti waiters yang ngantarkan makanannya, iya ini tadi orderannya Bu Ratna ya. Bu Ratna tadi orderannya ekstrak betul Bu. Kan ngobrol sudah. Kalau kita enggak kan? Gitu. Ya. Ini harus ngobrolin. Ini ini tadi pesannya Bu ya Bu. Sudah cukup semuanya Bu. Nah, apa lagi bisa dibantu Bu? Enggak ada. Ini monggo silakan. Saya bantu ya. Jadi harus menciptakan obrolan-obrolan seperti itu. Dan itu harus dilatih Pak. Ya, enggak cuma itu bosan selesai. Oke. Baik. Jadi ini tadi ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan, jangan sampai servis kita, produk kita atau marketing kita itu tidak bohong, ya tidak bohong. Nah, ini ya tetap untuk membuat itu, untuk ada offering, tetap kita melakukan ini ya, melakukan analisa tetap aja, tetapi nggak terlalu yang serius banget lah. Nggak diri komputer ngapain. Yang kita pikirkan tuh customer butuh apa, customer mau ngapain, perubahan apa yang buat customer. Ini hanya apa? Hanya untuk intip supaya ketika kita bikin bonus bukan hal yang wow. Karena tiap daerah kan beda-beda. Saya buka watermelon di Merak, ternyata tracknya itu adalah pisang Cavendish. Padahal pisang Cavendish di sini kan nggak biasa aja kan, di Indomaret ada, di mana-mana ada gitu. Tapi di Kota Merak itu Kabupaten Kutai Barat kan 11 jam perjalanan dari Samarinda, itu belum ada orang jualan pisang Cavendish. Watermelon yang pertama jualan itu wow. Padahal saya jual harga 32.000 sekilo. Tapi ternyata wow juga, bukan karena harganya, tapi karena orang sana nggak pernah makan. Brokoli saya jual 98.000 dan itu wow, di sini mungkin berapa, mungkin 14.000 kan, 15.000 gitu ya. Tapi bagi mereka di sini nggak wow, tapi di tempat lain wow. Kompetitor belum menyediakan, ya udah jadi wow. Seperti itu gampang. Akun media sosialnya apa, value yang kita berikan, jadi ini sederhananya seperti itu. Ini kalau dalam orang-orang namanya apa? Ansop ya Pak? Apa? Kompetitor. Saya udah lupa saya. Oke, ini nggak usah saya bahas ya. Nanti, nah tadi itu wow atau cost. Yang kedua itu friction. Jadi kelemahan produk Anda yang memicu kekecewaan pelanggan. Jadi friction harus diketahui. Jadi kita harus mengidentifikasi 5 hal yang berpotensi mengecewakan pelanggan. 5 hal. Kalau kita sendiri jadi pelanggan, kita nggak suka dengan bisnis kita itu. Oke, silakan teman-teman bicara di note, nanti kan kita coba oprek. Temukan 5 hal yang membuat customer Anda itu tidak nyaman. Saya kasih waktu 10 menit, ya, silakan.
baru tutup bisnisnya. Iya panjang, oh itu Ada bilang itu 5 sih. apa itu? Apa ini? Silakan banget. Tempatnya tak cukup. Product price promotion list People. bus deh. Soalnya jadi narak kayak gitu ini. Narak kayak gitu. Oke. Ada salah sama itu. Kalau pintu Ya. Udah ketemu? Nih, ketemu. ya, ya. Ada yang mana? Ya, baik, sudah ada ketemu? 5. Silakan yang mau nanti saya oprek bisnisnya. Mas Hasan? Oke, silakan. Jadi 5 hal yang kira-kira berpotensi mengecewakan pelanggan kami. Yang pertama itu biasanya overpromise, ya, karena kan kita juga punya reseller kan. Nah, jadi ketika barang diterima dan digunakan oleh customer itu hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang kedua, pengiriman lama. Yang ketiga, lambat respon dari resellernya atau dari pihak kantor. Yang keempat, tidak sesuai kebutuhan dan yang ditawarkan, karena kemampuan reseller berbeda-beda. Ada yang pengen ngejar duitnya, ada yang memang menggali kebutuhan customer itu sendiri. Terus yang kelima, baru beli produk, tiba-tiba ada gimmick promo harganya lebih murah, dapat merchandise, akhirnya merasa lebih murah. iya. Oke, jadi gini, selanjutnya ketika kita selanjutnya setelah kita menemukan 5 hal yang ini, kita pikir bagaimana cara menetralkan 5 kelemahan tadi. Nah gini, ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara diatasi, yang kedua adalah dengan cara disikapi. Ini hal yang berbeda. Kalau mampu diatasi, kalau nggak mampu dengan cara disikapi. Contoh, pemain nanti pesan seafood kan lama mungkin ya Mas ya, lama. Kira pas sampai nanti ini bisa sampai 1 jam nih nunggu. Kalau dibiarin nunggu 1 jam, berlumut orang ini, ngamuk orang ini gitu ya. Kayak nasi kuning tadi Orang emosi. itu bisa diatasi nggak? Ya kalau diatasi kan dengan cara menambah manpower, dengan cara menambah kapasitas produksi dan sebagainya. Tapi kalau nggak mampu mengatasi itu, harusnya disikapi. Ada orang beli, Bu, iya saya sampaikan Bu, ini kemungkinan makanan ready sekitar 45 menit lagi. Nah baru dikasih delaynya. Kalau Ibu menunggu nanti silakan, nanti kami ada minum bisa pesan minuman terlebih dahulu. Kita pesan minuman, sambil nunggu tiba-tiba Bu, ini ada free time class dari kami, nah silakan bantu bilang dulu sebelum nunggu masakannya. Nah, kalau nggak bisa diatasi dengan cara disikapi, kalau udah disikapi, dia kecewa nggak? Ya enggak, memang sudah tahu saya nunggu 40 menit gitu. Jadi ya ibaratnya minta izin dulu. Jadi kalau nggak mampu diatasi, disikapi. Nah, sekarang tambah track. Track ya, itu kita membuat program, ada 2 cara. Kita membuat konten atau kita membuat program. Jadi kalau kita membuat program, kita bisa melakukan program dengan menggabungkan dengan teknik delay, yaitu using existing customer. Kita bahagiain supaya dia meng-attract orang lain. Yang kedua, kita bisa
bisa ya. Jadi kalau pas ada jalan-jalan rusak, dia tempelin, kemudian distempelin kayak gini nih. Ya. Dan ini jadi cerita, oh dulu bisa kerjanya nempelin dan namanya brand utility atau brand utility. Ya. Nah, salah satu yang harus dilakukan kita memberikan brand utility ini adalah personal branding. Personal branding itu gini. Jadi Anda punya brand, orang cukup tahu Anda punya brand tersebut, dan Anda memberikan value kepada orang lain yang mungkin nggak ada hubungannya dengan brand itu. Ya, contoh, saya punya klien di Palembang, Mas Yogi, itu punya kaos Nyenyes, ya, punya kaos khas oleh Palembang. Mas Yogi itu sukanya jogging, ya. Terus pagi tak kenal ya, sukanya jogging. Ya sudah, hari-hari saya challenge setiap hari untuk membuat konten-konten tentang kesehatan, tentang jogging. Ya, dan biasanya saya challenge ke teman-teman jangan lebih dari tiga bidang. Jangan semuanya diomongin, politik diomongin, agama diomongin, ini diomongin. Akhirnya apa? Kita menjadi general, bukan menjadi spesialis. Ya. Jadi nanti seperti Mas Empat ini wajib nanti tiap hari harus bikin tulisan tiap pagi. Nah, value-nya apa? Nggak harus jualan kita. Nanti Mas Empat suka tentang apa nih? Ya, apakah suka tentang parenting? Ya udah hari-hari bikin parenting, cukup orang tahu sampai pemilik nonton toko buah ini. Jadi brand generosity adalah konsistensi Anda. Jadi personal branding di marketing, konsistensi Anda memberikan value bagi orang lain. Nah, value itu adalah gini, ketika kita posting sesuatu di media sosial, itu sebenarnya dua jenisnya. Satu posting untuk saya, satu posting untuk orang lain. Posting untuk saya itu kalau saya cari makanan, saya posting makanannya, oh iya, itu lagi makan di Makassar, itu postingan untuk saya. Tapi posting untuk orang lain, mamanya dari makan suku kita review ininya, strateginya dan sebagainya. Ketika orang baca, orang mendapatkan manfaat. Dan itu postingan untuk orang lain. Nah, kita boleh menggunakan dua-duanya ini. Tetapi satu yang nggak boleh lepas adalah postingan untuk orang lain. Jadi postingan untuk menginspirasi orang lain itu namanya brand generosity. Ya, brand generosity. Saya ada satu video nanti mungkin kita bisa lihat. How many people think that they're bigger than they actually are? I hear people say like, well, how do I get the New York Times, or how do I get the meeting with that CEO? And oftentimes I just say, one is better than zero. The steps it takes to actually get to the biggest place in the world. Before you get a meeting with, Zucks or Cuban or Barry Diller, or what do you find out a meeting with in the business world? Well, you gotta have a lot of little meetings to build up your cadence. People are always like, man, you've been on Conan and Ellen and the Today Show and CNN, Fox. Like, how do I get that? And I'm like, well, I also did 8,000 interviews, it feels like, on videos that got 1 or 19 or 137 views. My PR people, like managers and handlers, are really pissed at me because I'm like, why are you spending 15 minutes doing these blogs that have 6 readers, every single day, and you're passing on stuff that we're giving you to be on CNN or New York Times? I still, even today, I'm as happy and sometimes even more excited to be on a podcast or a video blog that's only going to reach 100 people because I'm always about depth versus width. Do you want to go wide or do you want to go deep? I want to go deeper with my community. I want to give back to people that were fans of me. And so even today, when I have more language that I did 3 or 4, 5, 6 years ago to get bigger platforms, I still would under the motto of one is better than zero. To me, doing these interviews is a process of the work.
that so many people are impatient and not willing to do. Are you willing to take 10 minutes to get 195 views? I am. I don't know who needs to make the law. You've not gotten the exposure yet. When you have not made your meaning just yet, when you're still making the climb, when you're not paying attention, because nobody else is, because 217 people watching the video, I'm grinding when you're sleeping. I did those 87s and 59s and 137s and 813 views day in and day out, day in and day out, day in and day out, and continue to. You may make a video, some of these videos show, that has 89 viewers. But one of those 89 viewers may be a producer at CNN, or might be the CFO of a big company that you're trying to reach. And so undervaluing just that one view needs to be the right view. But it's one view is a humongous mistake. It's about having the humility. It's about not saying no, even when you've made it. And the one is greater than zero concept is something I'm proud that I continue to execute on. Jadi one is greater than zero ya. Jadi satu kali posting itu lebih jauh daripada nggak posting sama sekali. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi saya 2019 baru kenal istilah coaching. Saya bareng-bareng belajar sama Mas Umar ya. Kita satu kelas bareng-bareng. Saya jujur tahun sebelumnya nggak ngerti istilah mentoring, istilah coaching, workshop, nggak pernah ikut. Saya baru-baru ikut tuh di tahun 2019, di awal 2019. Jadi sebelumnya tuh ngapain aja saya, orang ngerti macam-macam, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, lalu di tahun, ya gara-gara saya pikiran saya terbuka, saya ikut belajar sama guru saya, Coach Ridwan Abadi, saya baru belajar, terus kemudian ngerti gini-gini, terus baru nemu istilah play marketing. Sekitar pertengahan 2019 saya udah ketemu namanya play marketing di internet gitu ya. Sekarang kan mau apa-apa aja ketemu aja di internet. Saya pelajari di saat saya orang yang nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Jadi ya terjemahin itu kadang satu halaman tuh bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu. Tapi saya tertarik dengan play marketing. Tertarik dengan play marketing. Nah, lalu saya nonton video ini. Saat saya nonton videonya Gary Vaynerchuk ini ya, bahwa one is greater than zero, dan kemudian harus melakukan day on the day, hari-hari bikin. Nah, semenjak pertengahan 2019 saya kemudian bikin status tentang play marketing setiap hari dengan viewer ya yang paling like cuma 10 orang, 20 orang gitu ya. Sampai istri saya itu sebel, Mas sampai ini flywheel, makanya bosan aku sama status semua gitu ya. Istri bosan. Kadang-kadang saya untuk membuat satu tulisan itu nerjemahin sampai 5 jam, yang habis subuh itu jam 6 sampai jam 10 baru selesai terjemahin. Terus coba aplikasi di tulisan, terus kemudian aplikasi di PC saya sendiri, dan alhamdulillah nih kok dapat berhasil saya tulis di Facebook, dan itu saya lakukan setiap hari ya, setiap hari sampai di sekitar bulan Juli 2019 ada orang yang membaca status saya namanya Bu Yuyun Anwar. Jadi Bu Yuyun Anwar itu akhirnya diskusi Mas Haris, ini kok asik. Waktu saya belum kenal sama Mas Saiful Islam, saya belum kenal sama Mas Saiful Islam. Terus sama Bu Yuyun Anwar, suatu saat Pak Agus Ahmadi yang ownernya BW Pandel itu sedang cari marketer. Tiba-tiba Bu Yuyun Anwar ini rekomendasi saya ke Agus. Saya nggak pernah handle klien, nggak pernah apa-apa gitu kan. Tiba-tiba Mas Haris, pokoknya tak kenalkan sama Pak Agus, nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Agus gitu ya. Oke, ketemu sama Pak Agus, saya ngomong tentang flywheel. Waktu itu juga masih belum flywheel yang kayak gini ya, maksudnya ya masih sekedar tahu nyampur-nyampur dengan apa yang dulu saya pahami gitu. Nah, itu saya lakukan dan sampai hari ini ya, sampai hari ini. Dan itu saya wajibkan bagi saya untuk setiap hari bikin tulisan untuk orang lain ya tentang play marketing. Ya, dan alhamdulillah ketemu Yuyun, beliau melefrek saya setelah saya dapat klien Pak Agus gitu ya, alhamdulillah positif. Pak Agus kita ke temannya Pak Bambang Klaten, kemudian Pak Bambang cerita lagi ke SMA Solo, cerita lagi ke Jakarta, cerita lagi. Tampaknya saya jarang sekali sekarang tinggal di Samarinda, kebanyakan ngeles ke klien-klien. Dan saya nggak pernah nyebut klien saya nggak pernah menjual klien saya, karena saya yakin keberhasilan klien itu karena ownernya, bukan karena konsultan. Itu saya yakin gitu Pak. Yang sampai over
promise marketing. Oh ini tak bisa aku handling bagus, progresnya bagus-bagus. Padahal bagus itu karena ownernya yang bagus gitu ya, karena sistem operasionalnya yang bagus. Ketika dia jual ke orang lain, pakai jasanya, loh kok kayak gini, nggak kayak yang kayak gitu gitu. Makanya saya menjual portofolio saya di bisnis saya sendiri. Wah, teman-teman itu yang saya jual, yang saya ceritakan, teman-teman saya nggak pernah cerita kalian saya ini itu gitu ya. Nah, ketika saya terus terus bikin value tiap hari, bikin tulisan tentang value, tentang inbound marketing setiap hari, ya alhamdulillah ketemu momentum namanya pandemi, ya, ketemu momentum namanya pandemi, dan saat pandemi itulah banyak brand-brand yang momentumnya itu Desember, saya kenalan sama Mas Saiful Islam di Facebook. Jadi Mas Saiful Islam itu backgroundnya memang belajar inbound marketing sejak 2016. Beliau betul-betul sanatnya jelas ya inbound marketing. Nah, saya belajar flywheel 2019. Nah, ketemunya ketika inbound 2018 itu bicara flywheel, Mas Saiful bicara flywheel, saya bicara flywheel, ketemu tuh. Akhirnya kita collab ya Mas, kita collab ilmu karena saya perlu partner gitu. Akhirnya kita bikin mentoring berdua, bikin eksperimen marketing dan sebagainya, dan alhamdulillah di pandemi itu banyak brand yang malah grow yang kami handling. Dan saya nggak pernah cerita brand itu siapa, mereka yang cerita kemana-mana. Jadi ya sampai sekarang gitu ya. Nah, intinya kita harus konsistensi membuat value bagi orang lain. Itu pokoknya luar biasa. Saya kemarin di Samarinda ada orang yang dia jual kayak ikan itu loh, pelihara sapi, kambing. Saya bilang, orang itu orang desa punya Facebook itu nggak pernah posting berbulan-bulan, ya. Lalu pas ikut workshop saya gini, terus saya kasih PR untuk membuat konten setiap hari. Yang membuat konten setiap hari di Facebook. Kalau mampu yang di TikTok, mampu di Instagram, mampu di Facebook. Nah, dia bikin konten tentang petani. Jadi dia cari rumput di tengah rawa, dia roasting dan sebagainya. 2 bulan dia melakukan itu. Sekarang anggota-anggota DPR pada datang ke dia, ya, karena dia dipanggil untuk, kan biasa komoditi kan, kalau ada orang yang ngurusi pertanian ini kan sama anggota DPR kan jadi target untuk melakukan program-program dan sebagainya gitu ya. Hanya melalui tulisan Facebook. Dan orang itu orangnya bukan orang yang intelek ya tulisannya yang alami, yang unik, yang humility, yang rendah hati gitu, tulisannya nggak yang intelek gitu sih. Oke. Ini PR, saya tontonkan satu video lagi, dan ini PR buat teman-teman untuk membuat personal branding di bisnisnya masing-masing. Mas, kita video dulu. Saya melihat Gary Vee ya. Saya banyak belajar dari beliau. But when you look at the macro data, this is the greatest time to be alive. And you happen to be living in a great place for my thesis. You live in a place where this country lives its life here. And the cost for you to enter it and do something for yourself and your family, $0. I do not want to hear that you don't have money. I want to hear that somebody else is further along, because nobody else's life matters. This is an inside game. Inside. Start making content. Start talking to the world about what you either like or you know. Do it every day. Close your eyes for 5 years. Not how are you doing in 5 days. Not how you're doing in 5 months. 5 years. I go back here in 5 years, or I see you in the airport in 5 years, and you say every day I made 5 pieces of content and I went nowhere, I would say 2 things. Number 1, I'm proud of you, that was a long time. Number 2, you really suck, because if you're putting out things for 5 years and nobody gives a shit, your stuff sucks. Please, I hope you heard me today. Everything on the
platforms, you know which ones people use, you use them, your friends use them, you don't need that information. What you do need to do is take a step back and don't think that video and pictures are the only way. You think audio and written word for a lot of people here matters. By allowing you to step out for entrepreneurship, I think a lot of people here have to look themselves in the mirror and ask who they really are. Are you self-aware about your skills? But leaning into what you're interested in and producing content has never been more practical. And I implore you to take advantage of this very special time. Because if you have one life, you might as well live it. Thank you. Ini PR-nya ya, setiap hari peserta di sini harus bikin konten setiap hari. Mereka mantek terus. Ya, baik, itu masuk di sini ya, masuk di brand utility. Ya, kita mungkin nggak punya budget biaya seperti Domino Pizza, nama-nama, tapi kita punya budget yang murah sekali ketika kita bisa beri inspirasi buat orang lain di media sosial, ya, menjadi brand generosity. Ini Pak Idris, ada harus bikin satu nih Pak Idris. Ya, tentang apa aja ya, tentang apa ya, asal jangan banyak-banyak, jangan apa aja dikomentari. Ya, 1, 2, 3 topik aja itu lakukan tiap hari. Coba kita lihat hasilnya. Ya, 5 bulan lagi apa hasilnya. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara cross marketing. Ya, cross marketing. Cross marketing itu mungkin seperti ini. Cross marketing bisa seperti ini. Jadi kita bisa share target market sehingga dari persona kita bisa punya 2 bisnis teman-teman kita di sini yang bisnisnya beda, tetapi bayar personanya sama. Nah, kita bisa saling kolaborasi, entah berupa konten, entah berupa program beli sini, dapat diskon di sini atau apa gitu. Atau complementary brand identity. Jadi kita punya ini, teman punya ini, ya bisa saling melengkapi mamanya. Saya di Goa ketemu sama penjual apa ya, penjual kado gitu. Mungkin nanti buahnya digandingkan sama brand apa sama produk hampers apa gitu. Ya gitu. Nah, similar marketing goal kita juga bisa membuat apa namanya, orang kalau punya goal sama, tujuan customernya sama, ya walaupun produk kita berbeda, ya kita gabungin aja. Yang jual soto, ini yang terjadi teman saya di Sidoarjo. Ini unik, namanya Usilova. Dia gandeng dengan Coto Abah. Soto Abbas, ya Soto Abbas Mbak ini ya. Soto Abbas ketemu Usilova Chicken. Ini kan 2 brand yang berbeda. Yang satu ayam geprek, yang satu soto. Kira-kira digabungin bisa kayak gini? Atau merusak brand dan sebagainya? Ya, akhirnya keputusan kemarin diskusi sama saya, akhirnya bikin satu tempat yang besar, yang tempatnya itu agak di pinggir kota, lalu ada tracknya itu kita buat kayak apa namanya, tempat-tempat buat foto-foto, buat apa kayak gandulan gitu, terus rumput yang sintetis, terus ada apa namanya itu yang kursi yang di rumput sintetis itu apa istilahnya buat kayak santai-santai itu. Nah, itu kalau mungkin dibuat tengah kota nggak wow, tapi ketika dibuat di pinggir kota, di pinggiran kota, di Tanggulangin, itu menjadi wow. Dan akhirnya orang yang belanja ke situ foto di tempat tersebut. Nah, menggandengkan antara soto dan geprek dalam satu tempat dengan 2 brand yang berbeda, ini salah satunya adalah singular marketing goal. Dan ternyata nggak merusak brand. Kita itu kadang terlalu idealis dengan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Balik ke atas lagi. Nah, yang keempat, top leadership. Ya, top leadership itu
bagaimana membuat kita menjadi trendsetter di bisnis jenis. Jadi orang lain nggak mau laundry nih. Laundry kalau biasanya laundry di Indonesia itu seperti apa sih? Umumnya seperti itu. Ya udah, kita pikirkan gimana style laundry kita itu berbeda. Namanya itu leadership. Ya, itu leadership. Namanya orang setiap kali laundry itu dikasih bunga, namanya. Dikasih bunga mawar yang itu berapa sih biayanya? Jadi kok apa hubungannya dengan cucian? Ya tapi itu yang membuat berbeda. Namanya itu leadership. Ini contoh-contohnya. Jadi apa aja asalkan membuat brand kita itu berbeda. Ya, membuat brand kita itu berbeda. Membuat kita menjadi trendsetter, bukan follower. Namanya itu leadership. Itu akan diperbincangkan sama orang. Ya. Jadi namanya kayak Kingfish, seafood. Kalau di Makassar belum ada yang pakai gelaran pakai kertas. Ya kayak di Jawa kan udah banyak tuh. Tapi di sini belum ada. Kita bikin duluan yang kayak gitu. Dan namanya tuh leadership. Ya. Atau apa ya? Apalagi yang bisnis yang lain. Apa? Ya udah. Pokoknya kita bikin untuk leadership sesuatu yang beda. Nah, ini yang menggunakan existing customer. Jadi kita bisa bikin bowl place, ya ini namanya pupuk bawang. Orang jadi gini, di pupuk bawang ini ada satu spot, ya kalau di sini tarifnya biasa. Kalau cari spot yang di bawah, yang melihat pemandangan, ini tarif di sini berbeda. ST-nya harganya berbeda. Tapi ternyata yang mahal ini malah jadi incaran orang, karena ketika orang duduk di sini melihat yang di sana itu kayak sultan melihat apa gitu ya. Jadi merasa menjadi sultan gitu ya, menjadi raja gitu. Dan itu yang akhirnya dia foto, dia bangga di tempat itu, di spot itu dia akhirnya ya menarik orang, ya menarik orang lain. Jadi perlu mungkin dikasih spot khusus gitu Pak, meja di Kingfish ya, memang di situ tempat para raja gitu ya. Mejanya beda, kursinya beda. Kalau order itu 5 order sekian. Itu menunya juga menu raja, cuma bisa diorder di meja itu. Ya. Lepas nanti kan maksudnya di situ berapa sih? Bukan itu ceritanya yang kita buat itu adalah buah bibirnya. Ya. Oke, kemarin kita tarik asbas Pak, ini kalau tak ikut ini bahaya nih. Oke, ini brand utility ya, sama tadi sudah cross marketing, ya sama seperti ini ya. Jadi kalau kita punya kafe, udah kalau ada teman-teman yang suka brongkong dan sebagainya, kita kasih bonus deh. Tujuannya supaya membuat orang tahu bahwa orang-orang di Brongkong sukanya nongkrongnya di kafe kita. Jadi kita buka pagi, resto buka pagi, kita kasih harga khusus kepada mereka. Ya, namanya ini kelas marketing, sehingga terjadi semacam sosial validasi. Oh, tempat itu, resto itu dibuat nongkrong sama orang-orang beruntung, orang kaya dan sebagainya. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini sebentar kita sampai. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai nanti waktu asar nanti kita tambahkan pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Yang dari strike, kemudian engage, kemudian the light ya. Nah, berarti ada masa di mana customer pertama itu sudah tidak, dia sudah naik level, dia sudah tidak terpikat lagi dengan promosi sebelumnya, karena kan sudah apa? Iya, sudah jadi customer, kemudian berarti levelnya udah beda ceritanya kan ya. Karena dia sudah sebarin uang itu ke customer lain. Nah, bagaimana posisinya tuh kalau untuk customer lain? Kita menyikapinya bagaimana? Apakah ada cara flywheel yang
kita track dulu kan, kemudian ke engage, kemudian ke customer, kemudian Kalau di ke flywheel itu nggak Iya. harus attack dulu, Mas. Bahkan Oh, iya, yang sorry. paling Ah. yang paling wajib dilakukan ini Oh, iya. Poinnya adalah ketika dia sudah jadi customer, kemudian karena dia sudah terpilah dengan beberapa metode itu kan. Nah, kemudian dia sudah jadi customer, dia kan sudah membawa efek viral ke yang lain kan. Nah itu untuk membuat dia jadi datang lagi gitu kan, mungkin ada metode lain atau apa, karena dia kan sudah tidak terpilah dengan pola-pola sebelumnya. Yang kita gunakan kira-kira bagaimana menurut Iya, jadi gini. Jadi memang target kita kepada customer itu bukan customer balik lagi, tapi target kita adalah dia mereferensikan kepada orang lain. Makanya kita perlu wow tadi itu. Kalau untuk balik lagi itu levelnya adalah service excellent. Bentar, saya contohkan ya. Contoh service yang nggak excellent tapi bikin wow. Di YouTube itu. Southwest Island. Kalau ada terjemahan bahasa Indonesia. Ini gambarannya, apakah excellent? Enggak, tapi wow, ya. Wow. Nah kalau sudah wow, ya itu dia pasti ya balik lagi. Kalau kira-kira dia berani mereferensi ke orang lain. Nah besok kita akan bahas namanya NPS, Net Promoter Score, dan nanti kita akan menginstal, misalnya yang lebih teknis, kita akan menginstal aplikasi NPS Calculator di HP kita. Nanti kita perlu bikin grup nanti ya. Semua di grup nanti saya share semua di situ, materi semua, video semua share di situ. Nah di NPS itu kemudian yang akan kita jadikan angka untuk bisa mengukur level service kita itu seperti apa. Contohnya gini, nanti ketika kita ngomong ke laundry kita ya, ke laundry kita, Pak Bu mohon maafin disuruh apa tolong berapa, nomor setiap katanya 54.000 lebih. Aku gini, saya ingin meningkatkan pelayanan di kami, tapi pengen tahu dari skor 1 sampai 10 berapa angka yang ibu refer berapa angka yang ibu pilih hingga bisa mereferensikan ke orang lain. Nggak usah mas, saya nggak usah disurvei, berarti itu orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari kita. Artinya itu destroyer, jadi dia bukan promoter, bukan netter, jadi orang yang kecewa sebenarnya. Ditanya aja nggak mau. Kalau orang bahagia ditanya mau nggak? Mau. Nanti kita akan ada skor berapa nilai NPS kita. Terus kita bikin program bulan ini, program bulan berikutnya, sampai nilai NPS kita tadi itu bisa naik. Nah,
NPS atau Net Promoter Score itu biasanya dilakukan oleh Google, oleh Apple, Amazon, itu menggunakan NPS. Setahu saya perusahaan di Indonesia yang pakai NPS baru Telkomsel, ya, baru Telkomsel yang baru bulan kemarin, ya, bulan Januari kemarin dia gunakan NPS dan flywheel apa? Telkomsel sendiri memang udah shifting ke flywheel dia ngomong di acara gatheringnya itu shifting to flywheel gitu ya di Telkomsel. Harapan saya kita walaupun UKM duluan lah bikin NPS sebelum perusahaan-perusahaan yang lain kan keren gitu ya walaupun levelnya level UKM. Nah itu yang akan bisa mengukur kita mas. Skor kita gini gitu ya sehingga kita bisa mengetahui program kita itu berjalan atau enggak. Kan namanya culture budaya itu tidak bisa diukur dengan angka kan. Nah nanti dengan NPS itu kita bisa mengukurnya gambarannya. Baik, ada yang lain? Mas saya mau nanya, kan kadang-kadang kita kalau di UKM itu sebelum bikin program biasanya kita mau uji coba program itu kan kadang-kadang ada budgetnya. Suka kita kepikiran, sayang ini kalau bikin program nanti budgetnya gede atau budgetnya lumayan, ternyata nggak ngefek gitu. Nah, gimana caranya Mas Aris misalnya menentukan sebuah program itu bisa memberi impact atau enggak? Ini lebih ke teknisnya, jangan sampai habis di program bangkrut gitu karena nggak ada impactnya. Siap. Ya. Kita pernah namanya kalau kita kembali ke slide materi kita. Nah ini, this is set only to basic marketing innovation. Ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita melakukan namanya eksperimen marketing. Eksperimen marketing. Contohnya, kalau saya bikin saya menyarankan, contohnya saya kasih hadiah free air mineral ya, ke masnya lah ya. Mas ini dari kami ada free air mineral mas. Bagi dia wow nggak? Ya karena cara mendelivernya itu nggak bagus, jadinya nggak wow. Kalau ini, mas terima kasih ya sudah tadi dan kemudian mas ini. Jadi ada semacam komunikasi yang asik. Air mineral ini jadi wow. Jadi wow itu bukan karena barangnya, tapi bagaimana cara mendelivernya. Nah, itu eksperimental. Enaknya di flywheel, terutama di delay, kita kan nggak mempromiskan. Sebelum programnya kita nggak, ini orang tak kasih salam buah dulu ya. Saya eksperimen salam buah. Nggak semua eksperimen saya berhasil. Ya. Ketika saya berikan salam buah, ternyata orangnya suka. Ya, ekspresinya dan juga ketawa nggak ekspresi nggak. Dengan cara menyampaikannya, berarti berhasil nih. Seandainya nggak berhasil, ya biasanya nggak usah lagi kan. Enaknya program itu nggak perlu janjikan, customer nggak tahu program kita. Gitu. Jadi kita coba dulu, eksperimen dulu. Ini kayaknya bagus, hasilnya bagus, udah lanjut terus. Jadi program cince sama salah buah sampai sekarang tetap berjalan. Program ngasih buah untuk anak kecil sampai sekarang tetap berjalan karena dampaknya tapi efek bagus. Seandainya dampaknya nggak bagus, ya sudah stop aja. Kan kita nggak janjiin sama-sama. Jadi di eksperimennya seperti itu dan enaknya di flywheel itu kan memang kita memberikan kejutan-kejutan gitu, memberikan kalau seandainya kita kasih apa, saya kasih rujak buah, kok enggak ekspresinya enggak merasa senang, saya kasih lagi, kok nggak senang, ya udah deh, nggak usah program rujak buah. Itu kan yang ini. Iya. Eksperimental pokoknya. Kalaupun keluar biaya, ingat biaya membahagiakan customer jauh lebih murah daripada biaya datangin customer. Nah, yang utama. Yang kedua, ini mindset nih, Kita seorang muslim, saya meyakini bahwa satu kebaikan berbalas 10, 700 dan sebagainya. Itu secara iman. Di flywheel itu di matematika kan, artinya ketika kita ngasih sesuatu itu pasti akan berbalas kepada orang lain. Jadi apalagi makanya saya ngomongin, apalagi kita ngerti secara matematika itu berhasil, terus kemudian secara iman kita juga meyakini berhasil.
Jadi nggak ada salahnya atau ruginya kita memberi value kepada orang lain. Ya. Saya kemarin sempat saya kasih salad buah kepada seorang yang beli, ternyata dia orang kantor gubernur. Pas kantor gubernur bikin acara, dia sudah pesannya salad buah. Kita nggak tahu seperti apa dampak dari kebaikan, dan kita meyakini itu. Jadi mindsetnya kita menjadi brand yang generous tadi itu. Apa sih generous? Generous itu ikhlas, tulus, baik hati. Udah, kalau orang ikhlas, tulus, baik hati, ini akan hasilnya luar biasa. Ya. Contohnya, kasir saya itu punya tugas untuk mendoakan customer. Jadi bukan SOP ya, tetapi biasanya nanti kita bahas besok. Itu ada namanya business rule, ada namanya business policy. Business policy kamu 4 hal. Kenal, berarti sebut nama. Ngobrol, ada obrolan. Mendoakan customer, ngajak kembali. 4 itu. Business rule-nya nggak boleh cengengesan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi ibarat orang Jawa itu dipegang ekornya, dilepas kepalanya. Ya, dia bisa berkreativitas tapi ada batas-batasnya. Nah, ternyata hanya dengan mendoakan, ingat ya, mendoakan, bukan baca doa. Kalau SOP baca doa, ini beda ya. Kalau mendoakan, gesturnya mendoakannya betul-betul tulus. Hanya mendoakan saja, hasilnya luar biasa. Ya, dengan cara mendoakan. Perlu pengeluaran? Nggak perlu. Yang ada dimaksimalkan. Ya. Intinya harus ngasih value ke customer. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya. Ya. Yang saya tanya soal tadi database. Jadi misalnya kita kalau untuk buy one get one, selama ini kan kita yang ambil data WA, email, dan lain-lain. Nah itu tadi bagaimana supaya konsumen itu save nomor ya itu contohnya Ya. setiap event yang kita bikin gitu. Ya. Oke. Oke, contohnya gini, ini sederhana ya. Yang pertama pokoknya jangan pakai link WA. Link WA itu akan membuat kita tidak ter-engage, membuat kita tidak gagal membuat orang on media kita. Nanti bisa juga di promo itu, ya. Promo itu, kami gini, iklan di Instagram ya, bisa direkam, kita iklanin mas. Jadi promo buy one get one kita iklanin, kita setting usianya, namanya interestnya apa, makanya anak-anak muda interestnya apa, bilang gimana. Jadi gini, promonya beli one get one, caranya ya, ketik kan jual apa mas? Ya, ketik dimsum ke nomor WA 08 ya, tunjukkan ketika beli. Jadi di sini kita iklanin, otomatis orang kan kalau mau dapat beli one get one secara online pakai ini, secara offline promonya gimana beli one get one punya pak? Caranya gini mas, untuk beli one get one caranya mbak ketik dimsum ke nomor ini, nanti kita bisa ya dimsum, otomatis dia akan nyimpen nomor kita. Ketika dia ngetik dimsum, kita akan kasih nomor dia. Saya tunjukkan sesuatu yang lucu mas, lucu. Ini nomor HP saya dulu bekas admin. Jadi nomor WA kontak saya itu seperti ini. Ada B48, B49, B50, B51. Saya nggak peduli siapa yang ngechat. Yang penting dia saya save. Itu karena promo tadi itu. Saya iklanin orang pada masuk. Bahkan kalau sudah kalau sudah nge-save-nya bingung, ada nama kayak gini nih. BDINDIF, BDINDKK, kan nggak ada. Itu apa? Ada nomor masuk, saya save, saya ketik di keyboard save. Yang penting ke save. Karena kalau sudah ribuan nomor yang masuk, seperti itu. Nah, yang bedakan nomor-nomor ini
saya pastikan sudah nge-save nomor admin saya dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah ngomong, Mas tolong save nomor kami ya, nggak usah ngapain. Itu malah buat kemarin. Iya. Dia save duluan. Nggak apa-apa. Jangan kasih link. Link itu hanya membuat mereka bisa mereka ngechat kita tanpa nge-save nomor kita. Terus ketika saya save nomor dia, apa yang terjadi? Tidak ter-engage, tidak terhubung. Kita broadcast spamming. Oke. Jadi intinya kalau kita pakai paid harus ke on. Kalau kita ngasih sesuatu harus ketarik ke on. Kita kasih promo, jangan biarkan mereka cuma dapat promo aja, tapi mereka harus ter-engage dengan kita. Nanti mas, ketika mereka sudah mendapatkan itu beli one get one, ya, dia telah mendapatkan binsut dari sampai broadcast, dia nggak akan langsung blokir. Kenapa? Dia sudah dapat narkoba dari sampean. Ya ini bisnis narkoba ya, antara kutip ya. Kalau orang dicicip-cicipin dulu, habis itu dia dapat. Artinya kalau orang sudah mendapatkan manfaat dari sampean, di broadcast itu berbeda dengan orang yang nggak pernah dapat apa-apa dari sampean. Ya kan? Ini asal jam berapa ya? Kita kan ini kan tadi saya lihat dari konsep flywheel kan ini artinya menciptakan sesuatu yang wow atau experience customer ini dari hal yang treatment yang bikin mereka di luar ekspektasinya gitu. Nah masalahnya biasanya kan beginian kalau sudah sering kita lakukan akan bosan, akhirnya jadi ini kan jadi basi gitu. Kayak misalnya saya ada jualan minuman, nah itu biasanya di belakang kita tulis nama orang pada umumnya. Kita pernah bikin ini kita bikin bukan nama tapi apa mimpimu, apa harapanmu. Misalnya saya mau selesaikan skripsi tahun depan. Jadi keren juga ya, tapi lama-lama bosan gitu. Nah itu kapan sebaiknya kita ganti gitu. Sama yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan ide baru gitu, karena yang ini kan pasti inovasi terus. Dan itu gimana stok ide itu dapat dari mana kira-kira? Biar ini teman saya bisa apa sih? Jawaban detailnya itu besok. Itu namanya eskalator effect. Jadi customer ketika kita berikan value, ya, hari ini dapatkan gratis semua, ya. Minggu berikutnya dapatkan gratis, ya senang tapi nggak seperti yang pertama kali. 2 bulan lagi dapatkan lagi, walah gitu aja. 3 bulan lagi, alat kalian dapatkan gratis, gitu. Nah makanya seperti kata Billy, kita belajar bisnis have to face marketing inovasi. Memang harus selalu berinovasi. Nah eskalator effect itu selalu seperti ini. Jadi gini, kenapa sih bisnis dulu rame sekarang enggak? Ya, dulu rame sekarang enggak. Karena eskalator efek ini. Eskalator itu selalu turun. Ekspektasi pembeli selalu turun. Makanya kita harus selalu naik. Ya, kita harus naik. Nah, besok akan kita bahas di program pemulihan layanan dan sebagainya di service culture. Emang itu dibahas. Jangan sampai tempat kita itu nggak ekspektasinya itu turun. Harus buat yang terus nanti ada scoringnya, ada pengurangannya. Contoh, salad buah saya sama program Cincai itu sudah berjalan setahun lebih. Dan orang ketika mendapat salad buah tetap senang. Tapi gift saya yang lain nggak terlalu suka. Berarti itu yang terus saya kejar, terus saya pertahankan. Tapi kalau orang sudah yang yang udah terasa bosan sebagainya, udah memang harus membuat inovasi. Ya. Bagaimana supaya kita dapat ide? Besok kita bahas di sesi skill net and artist. Bagaimana menjadi personal penjuri.
Jadi ini ya, itu mungkin kita bahas ini. Nah ini, bisa kita bahas ini ya. Nilai analis. Jadi gimana menjadi pencuri yang baik, bagaimana menjadi pencuri yang belum. Nanti kan harapan kita menjadi pencuri yang baik. Nanti supaya kita tidak kehilangan. Ya mungkin bisa ya. Kita bahas di sini. Oke, silakan. Ada yang lain? Ini waktunya sudah asal kan, Bro? Ya, baik. Insya Allah kita